teman-teman, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Suliati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sekarang saya sedang menempuh semester 5. Nah teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Dian Febrianti. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan go public dan pasar modal. Wah, sebenarnya seru ya untuk dibahas. Nah, ketika teman-teman mendengar kata pasar modal atau pasar go public mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga teman-teman. Namun banyak juga dari kita yang belum tahu atau belum paham apa sih itu pasar modal, apa itu perusahaan go public. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang tadi pasar modal dan perusahaan go public. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi ya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pasar modal itu sendiri. Apa sih itu pasar modal? Nah, pasar modal ini teman-teman biasa kita sebut atau kita panggil dengan capital market, yang merupakan tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan. Apa aja sih instrumen keuangan itu ya? Instrumen keuangan itu seperti saham, reksadana, hingga obligasi. Nah, pasar modal ini juga dapat dikatakan sebagai sarana pendanaan bagi sebuah perusahaan, serta sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Pasar modal di Indonesia saat ini itu yang biasa kita sebut dengan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pasar modal itu merupakan tempat atau sarana bertemunya antara perusahaan yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perusahaan tertutup dan pasar terbuka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pasar yang terbatas terlebih dahulu atau biasa kita sebut dengan PT. Nah, PT itu ialah suatu badan hukum yang merupakan perusahaan modal. Didirikannya itu berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usahanya dengan pasar modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya itu sudah ditetapkan di undang ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada perusahaan tertutup. Apa sih itu perusahaan tertutup ya? Perusahaan tertutup itu ialah suatu perusahaan yang terbatas yang belum menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui penawaran umum, serta sejumlah pemegang sahamnya belum mencapai perusahaan terbuka. Nah, sedangkan perusahaan terbuka itu merupakan perseroan yang melakukan penawaran umum. Nah, menurut Munir Fuadi, perusahaan terbuka itu perusahaan atau perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau sudah memenuhi syarat yang telah memproses dirinya menjadi perusahaan go public gitu ya, di mana perdagangan sahamnya akan dilakukan di bursa-bursa efek. Nah, salah satunya di bursa efek Indonesia ya teman-teman. Perbedaan antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup itu dilihat dari jumlah pemegang sahamnya nih. Jika perusahaan tertutup itu minimal 2 orang pemegang sahamnya, sedangkan perusahaan terbuka itu minimal 500 pemegang sahamnya. Dan dari segi penawaran sahamnya itu, perusahaan tertutup tidak melakukan penawaran saham kepada publik atau masyarakat, sedangkan perusahaan terbuka itu melakukan penawaran kepada publik. Nah, sekarang kita teman-teman udah pada tahu ya apa perbedaannya, apa pengertiannya. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya tentang bagaimana sih proses go public gitu, sebuah perusahaan go public itu atau biasa dikenal dengan penawaran umum. Dengan melakukan penawaran umum ini, perusahaan dapat mengubah statusnya menjadi perusahaan yang awalnya perusahaan tertutup menjadi perusahaan yang terbuka.
penjamin emisi. Efek ini merupakan penjamin emisi efek ya. Ini merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emiten. Selanjutnya juga ada investor atau pemodal. Investor atau pemodal ini bisa berupa perorangan atau lembaga yang menanamkan modalnya. Selanjutnya ada lembaga penunjang pasar modal dan ada profesi penunjang pasar modal. Di pasar modal juga ada penegak hukum. Penegak hukum di pasar modal itu dalam penegakan hukum di pasar modal ya, seperti yang sebagaimana diatur dalam pasal 100 UPR itu ada Bapepam. Bapepam itu merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UPN atau Undang-Undang Pasar Modal. Jadi teman-teman, ini udah ada gambaran seperti apa di pasar modal dan perusahaan-perusahaan go public kan. Nah, sebenarnya teman-teman udah tahu belum tugas dari Bapepam itu apa? Ini saya akan menjelaskan tentang dalam hal penegakan hukum itu Bapepam berwenang untuk apa saja gitu ya. Nah, yang pertama, wewenang Bapepam itu berwenang menerima laporan, pengaduan serta pemberitahuan terkait adanya tindak pidana di pasar modal. Ada tindak pidana nggak nih gitu, nanti dilaporkan di Bapepam. Keduanya itu melakukan penggeledahan, melakukan pemanggilan terhadap pihak yang diduga melakukan atau mengetahui pelanggaran tersebut gitu. Selanjutnya tugas wewenang Bapepam itu memeriksa catatan, pembukuan atau dokumen-dokumen pendukung lainnya. Bapepam juga diperkenankan meminjam atau membuat salinan dari dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya melakukan penyitaan terkait barang-barang bukti, dan Bapepam juga berwenang untuk mengenakan sanksi administratif ataupun pidana jika hasil pemeriksaan tersebut itu membuktikan. Dari banyaknya penjelasan yang saya jelaskan tadi di menit-menit sebelumnya, ini juga saya akan menyimpulkan gitu ya, tadi yang sudah saya jelaskan itu, bahwa kalau perseroan terbatas baik PT terbuka atau PT TBK maupun PT tertutup itu sama pengertiannya. Yang membedakan antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup itu dapat dilihat dari penawarannya, penawaran sahamnya ya. Perusahaan tertutup itu tidak melakukan penawaran saham ke publik atau masyarakat. Sedangkan perusahaan terbuka itu menawarkan sahamnya kepada publik atau masyarakat. Nah, dari situ saja teman-teman mungkin bisa menyimpulkan ya. Dan dari go public itu atau yang biasa kita sering sebut penawaran umum itu, salah satu penawaran umum saham itu merupakan alternatif yang digunakan perusahaan guna memperoleh pendanaan yang nanti akan digunakan untuk mengembangkan usaha dan